kulle sanampak mainu allemingame olini kamma nakkemokoni kau mabadi turuki yami yeronu anne kelongku karu ating ka iya kana iya gauku le baknaka dok milila haram mika pangkulua le bagau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat Amal berku di mana saja berada. Kita bersama di siang hari ini dan tentunya di edisi Selasa 10 Desember 2024. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita siang hari ini. Yang pasti juga sebentar saya akan berdialog dengan narasumber dan kita akan bersama di obrolan tematik tentunya hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan hadir dengan obrolan tematik sahabat budaya. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Kau paling nyeroh dudu menyambeangi cintaku anjomi kapan nu baji kamari nake niatilah yatingku niat tongiri nyawaku karigi kuasengi batuan baji nama erang-erang pak mainu takusan nana malacui jago pale tanuasen nakalenu sandaku untuk kananmu tanuka suman nulokoki pak maiku
parigi nu kuasai batuan baji nama Nusantara Siang masih bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat Malabirku di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di acara obrolan tematik dan alhamdulillah hari ini kita membicarakan mengenai pengentasan kemiskinan dengan topik kita peran lembaga keagamaan dalam mengentaskan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Dan saya sudah bersama Dr. Mahmuda M. Hum. Beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan periode 2022-2027. Kita menyapa, Assalamualaikum Ibu Mahmuda. Ya, Assalamualaikum Ibu. Baik, kita masih coba terhubung dulu dengan narasumber kita di siang hari ini. Berhubung suara beliau belum terdengar dengan jelas, sahabat budaya, kita coba menyapa. Assalamualaikum Dr. Mahmuda. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, halo Bu. Ya, halo Bu. Baik, kita jedah dulu sahabat budaya, beliau belum ada suaranya ya, kita dengarkan dulu yang berikut. Ya awalnya saya cuma coba-coba. Ya akhirnya keterusan. Gak nyangka saya Pak. Ya itu diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini. Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi. Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana. Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan kebersamaan kita di obrolan tematik RB, sahabat budaya, dengan pengentasan kemiskinan. Saya sudah bersama Ibu Dr. Mahmuda M. Hum, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan periode 2022-2027. Assalamualaikum Ibu Dr. Mahmuda. Ya. Assalamualaikum Ibu. Ya, Ibu sudah bisa mendengarkan mungkin?
Iya, sepertinya ini ada terputus-putus komunikasi kita, Ibu. Sudah didengar, Bu? Oke, sudah baik, Ibu Dokter. Oh, Iya, iya, sudah. halo? Alhamdulillah. Iya, halo. Oke, Ibu. Sudah aman? Ya, Ya, baik ya. Ibu. Di siang hari ini kita akan bicara mengenai peran lembaga keagamaan dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, Ibu, kalau bicara tentang ini dari Ibu Mahmuda sendiri itu kiprahnya di Asia Sulawesi Selatan ini dengan penekanan pada relevansi pengalaman dan pengetahuan beliau sesuai tema obrolan kita, dan ini juga bagaimana pentingnya peran lembaga keagamaan khususnya Aisyah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan juga konteks global saat ini terkait kemiskinan baik itu di perkotaan maupun pedesaan. Nah, Ibu bicara tentang peran Aisyah dalam pengentasan kemiskinan, bisa mungkin Ibu menjelaskan bagaimana itu Aisyah terlibat dalam pengentasan kemiskinan sejak awal berdirinya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina ma'an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ini merupakan landasan utama dari gerakan Aisyah sebagai ortom khusus Muhammadiyah, yang dalam hal ini kita menjadikan Al-Ma'un sebagai sebuah teologi. Perlu saya informasikan bahwa Aisyah berdiri sejak tanggal 27 Rajab 1334 Hijriah, bertepatan tanggal 19 Mei 1917 di Yogyakarta. Dalam hal ini Aisyah memulai atau keterlibatannya mengacu pada pertama yaitu mengajarkan pentingnya kepedulian sosial dan penolakan terhadap sikap individualis yang mengabaikan nasib kaum lemah. Dan ayat ini mengajak umat Islam ya untuk memperhatikan kondisi masyarakat yang lemah, terutama anak yatim, kelompok miskin, dan Muhammadiyah melalui manhajnya yaitu manhaj tarjih, yaitu mengacu pada pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Ini Aisyah mengembangkan geraknya berfokus pada pemberdayaan masyarakat sejak awal berdirinya. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Ibu Dr. Mahmuda, kalau tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana peran dari Aisyah sendiri ya, khususnya untuk pengentasan kemiskinan. Nah, boleh Ibu apa saja program-program utama yang telah dilakukan Aisyah sendiri dalam bidang sosial ekonomi? Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebagaimana kita ketahui usia Aisyah sudah 107 tahun. Program kerjanya ini melalui majelis yang telah dibentuk oleh pimpinan pusat, yaitu melalui 7 majelis, yaitu majelis tablik dan ketarjihan, majelis kesehatan, majelis ekonomi dan ketenagakerjaan, kemudian majelis kesehatan, majelis hukum dan HAM, majelis Podasmen, majelis kesejahteraan sosial, kemudian didukung oleh 3 lembaga sebagai pendukung program, yaitu lembaga penelitian dan pengembangan, kemudian lembaga budaya seni dan olahraga, dan lembaga lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Itu. Ya, baik, Ibu. Ini mengapa Aisyah memilih pendekatan holistik dalam mengentaskan kemiskinan? Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak.
untuk Ibu Yanti ya, saya bisa memanggil Yanti. Iya. Jadi dalam hal ini sebagaimana saya sampaikan bahwa berdirinya Muhammadiyah yang dalam hal ini Ortom Khusus Aisyah itu dilandasi oleh teologi Al-Ma'un, sehingga dalam kiprahnya itu mengacu pada dakwah, bukan hanya dakwah pada umat tapi juga pada bangsa dan kemanusiaan. Dalam hal ini sebagaimana kita ketahui untuk periode ini 2022-2027 itu kita mengacu pada hasil muktamar yang dilaksanakan di Surakarta pada tahun 2022, kemudian hasil musyawarah wilayah ke-40 yaitu mengusung risalah perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa. Nah, ini yang menjadi alasan kita menggunakan pendekatan holistik yang khususnya mengacu pada pendekatan teologi Al-Ma'un. Seperti itu, Bu. Oke. Bu, bagaimana Aisyah sendiri mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi dalam program-programnya ini? Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Pengintegrasian ini mengacu pada hasil muktamar, ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kemudian direalisasikan dalam bentuk program karena kita memiliki visi, ya, tegaknya ajaran Islam sehingga tercipta masyarakat Islam yang utama. Ya, masyarakat Islam yang utama itu adalah masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian tegaknya ajaran Islam, di dalamnya ada paham Muhammadiyah terhadap agama Islam, yaitu kita dalam berislam yaitu memiliki ya akidah, kemudian akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah. Sehingga pengintegrasiannya itu kita melihat pada program-program pemerintah yang saat ini saya lihat sebagai lanjutan dari program sebelumnya, yaitu SDGs Desa, dan Aisyah alhamdulillah sejak awal memang mengacu pada hal tersebut. Ya, dan pengintegrasiannya ada istilahnya yaitu karya thayyibah. Dan karya thayyibah ini telah dicetuskan oleh pimpinan pusat melalui tentu melalui putusan muktamar, kemudian tanwir. Nah, itu sejak tahun 1985 dan selalu diperbarui dan diperbarui seperti itu. Ibu dalam program tadi sempat menyebutkan bahwa adil dan makmur. Nah, dalam hal ini adil dan makmurnya ini apa ini, Bu? Ya, alhamdulillah. Sebagaimana risalah perempuan berkemajuan, kita melihat keadilan itu secara komprehensif. Ya, ini saya lihat. Ini adil diharapkan untuk menciptakan keluarga ya yang sakinah, ya keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya, itu kita melihat keadilan itu mengacu pada sifat atau fitrah manusia yang memiliki potensi kemanusiaan, yaitu adanya kebutuhan spiritual, kemudian adanya kebutuhan ubudiyah. Ternyata kita ini ya sebagai makhluk ciptaan Allah, nah itu memiliki dorongan yang kuat untuk menghambakan diri, kemudian menghambakan dan mengabdikan diri serta taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti itu, Bu. Ya. Oke. Apa strategi yang digunakan Aisyah sendiri, Ibu Dokter, untuk terus relevan dan inovatif dalam
menghadapi tantangan kemiskinan yang dinamis? Ya, strateginya tentu kita memilih strategi kolaborasi, integrasi, seperti itu, dan lintas majelis. Jadi ada strategi yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal. Sebagaimana saya sampaikan bahwa Aisyah memiliki struktur yang kuat mulai dari tingkat pusat, yaitu terdiri atas 35 pimpinan wilayah seluruh Indonesia, bahkan memiliki cabang di luar negeri. Kemudian dari segi daerah, khusus pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan, ini memiliki 24 pimpinan daerah Aisyah se-Sulawesi Selatan. Kemudian turun lagi ke cabang, itu kurang lebih 288 cabang. Dan turun lagi ke ranting, yaitu kurang lebih memiliki 822 ranting. Seperti itu. Dan semua itu secara lanjutan kita menggunakan cara pandang atau pemikiran Aisyah di abad kedua, yaitu membebaskan, memberdayakan, dan memajukan. Seperti itu. Dan membebaskan dalam arti kita tidak boleh lagi bebas dari kemiskinan, dan kemiskinan itu bukan sekadar berupa materi, tapi lebih bersifat komprehensif, yaitu secara fisik dan psikis. Seperti itu. Jadi dalam kelembagaan ini Ibu memang beberapa cabang sudah banyak ya tersebar di seluruh, bahkan di luar negeri. Nah, kalau luar negeri Ibu boleh tahu daerah mana saja yang Ibu ketahui mungkin? Ya, antara lain di Mesir, Amerika, Australia, Malaysia, dan ini memiliki amal usaha di bidang pendidikan. Seperti di Mesir ada TK Aisyah Bustanul Atfal. Kalau di Malaysia itu perguruan tinggi. Jadi kita memiliki amal usaha kesehatan, pendidikan, kemudian sosial masuk ke dalam tataran panti asuhan, seperti itu. Dan alhamdulillah secara menyeluruh kurang lebih 134 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Tersebar di seluruh Indonesia, dan satu untuk sementara di Malaysia. Seperti itu. Alhamdulillah. Sedangkan TK khusus di Sulawesi Selatan itu kurang lebih 433. Wah, pesantren sampai daerah-daerah juga ya Bu ya? Iya, betul. Dan kita juga telah memiliki perguruan tinggi. Di Sulawesi Selatan ini 1 perguruan tinggi. Seperti itu. Oke. Baik, Ibu ada lagi nih di Aisyah sendiri, bagaimana beradaptasi dengan perubahan zaman dan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kita lihat saat ini, yang pasti juga masyarakat inginnya, ya kita tahu nih kalau swasta itu Bu Dokter pastinya agak mahal. Nah, bagaimana dengan Aisyah sendiri untuk fasilitas-fasilitas mungkin atau biaya sekolah tadi yang Ibu Dokter sempat bicarakan, apakah itu juga memihak kepada masyarakat yang marginal seperti itu Bu Dokter? Ya, alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui ada isu strategis dalam kepemimpinan periode 2022-2027 ini, yaitu ada ketahanan keluarga. Dalam ketahanan keluarga ini, ya kita diajarkan bahwa dalam hidup ini bukan sekadar bersifat duniawi, tapi lebbi mengacu pada keseimbangan antara kebahagiaan hidup, hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, seperti itu. Sehingga kita membekali warga kita, ketahanan keluarga itu
ya melalui pendidikan agama. Ya, dan kita sangat tidak setuju adanya sikap bahwa kepedulian kita terhadap seseorang itu hanya mengacu pada hal yang bersifat psikis, fisik, tapi keduanya. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan kepada warga Muhammadiyah itu memiliki potensi yang luar biasa. Yaitu memiliki potensi berfungsi sebagai hamba Allah yang mengacu pada tauhid rububiyah, bahwa kita diciptakan oleh Allah dan kita segalanya dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal kalau ada kemiskinan dan ada yang lebih baik di atasnya, bukan berarti orang yang kaya itu yang memberi kita. Tapi kita diberikan keyakinan bahwa semua itu datangnya dari Allah, hanya saja melalui orang kaya seperti itu. Sehingga tidak ada sikap minder. Ya, kalau kita ya melihat dari segi keperluan atau kebutuhan itu dianggap kurang atau miskin. Iya. Oke, baik Ibu Dokter, kita jedah dulu. Nanti kita akan kembali sesaat lagi selepas yang berikut ini. Loh, kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih? Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk. Pak Anto, saya dengar keluarga Bapak baru saja menerima bantuan sosial dari pemerintah ya? Alhamdulillah Bu Rina, bantuan ini sangat membantu kami, terutama di masa sulit seperti sekarang ini. Kami jadi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak juga tetap bisa bersekolah. Syukurlah Pak, bantuan sosial memang dirancang untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan kan? Prosesnya sulit nggak Pak? Tidak Bu Rina. Cukup mendaftar di kelurahan dan mengikuti prosedur yang ditentukan. Informasi tentang bantuan sekarang mudah didapatkan. Jadi, semua orang yang membutuhkan bisa tahu cara mendapatkannya. Saya juga dengar begitu, Pak. Yang penting, bantuan ini benar-benar sampai ke mereka yang berhak ya, Pak. Betul sekali, Bu. Dengan adanya bantuan sosial ini, beban kami jadi sedikit berkurang dan kami bisa fokus untuk terus bangkit. Bantuan sosial adalah wujud nyata kepedulian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Pastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak. Bersama kita kuat, bersama kita bangkit. Mari jaga kepedulian dan bantu sesama. Husnil, pernah terpikir nggak gimana kita bisa bantu mengurangi kemiskinan di sekitar kita? Pernah sih Jum. Kadang rasanya effort kita tuh nggak bakal bikin perubahan yang berarti. Tapi menurutku mulai dari hal kecil aja. Misalnya dengan donasi baju yang masih layak atau ikut program lokal yang ada. Bener juga sih. Kalau semua orang mulai dari hal kecil, dampaknya pasti bisa gede kan? Iya, kita nggak perlu jadi superhero. Yang penting kita mulai dari langkah kecil yang bisa kita lakuin. Setuju tuh. Aku juga bakal mulai ikut program lokal dan ngajak teman-teman lain. Perfect. Yuk, kita mulai dari sekarang. Setiap aksi kecil, kita bisa jadi perubahan besar. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar.
Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini dan masih bicara tentang peran dari Aisyah untuk pengentasan kemiskinan. Sahabat budaya, ini peran lembaga keagamaan dalam mengentaskan kemiskinan, masih bersama Ibu Dr. Mahmudah. Baik, Ibu, kalau bicara tentang tantangan global yang ada saat ini yang semakin juga mempengaruhi atau memperumitlah masalah kemiskinan, terutama di Indonesia. Apa saja, Bu, tantangannya? Ya, alhamdulillah. Sebelum saya sampai ke tantangan, iklan yang disampaikan itu sebenarnya mengacu pada teologi Al-Ma'un, bahwa setiap orang itu kita tidak perlu melihat hal-hal yang besar, tapi kita didorong untuk mentransformasikan konsep yang berupa barang-barang kecil, karena arti Al-Ma'un itu adalah barang-barang kecil, ya, menjadi instrumen pemulihan struktural yang tidak sekadar memberikan bantuan sementara. Nah, ini saya lihat masyarakat, ya, tantangan secara global ini, ya, masyarakat Mohon maaf Ibu, suaranya terputus-putus. Boleh diulang Ibu? Halo? Iya, oke. Ya. Terkait dengan pengentasan kemiskinan, teologi Al-Ma'un ini mengarahkan kita bukan sekadar sebagai penerima, tapi kita harus menjadi kita melakukan transformasi melalui pemulihan struktural yang bukan sekadar menerima bantuan. Saya lihat ini ada gejala, jadi tantangannya secara global ini sikap hedonistik dari masyarakat kita. Ya, ini terlihat kemarin kalau kita mau lihat dampak dari sosial politik ekonomi, pemilihan kemarin ini kan masih saya dengar bahwa ada serangan fajar. Ya, berarti ini mengacu pada hal-hal yang sifatnya sementara. Mereka tidak berpikir bahwa 5 tahun ke depan dengan uang seperti itu bisa menjadi apa itu. Sehingga diharapkan kita membangun sebuah ekosistem, ya, sebuah pemberdayaan dan pelestarian yang mengembalikan pada martabat kemanusiaan. Bagaimana saya sampaikan tadi bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah itu hanya melaksanakan perintah Allah, dalam arti, ya, kemandirian itu, kemandirian sosial dan ekonomi harus ditanamkan baik-baik, sehingga apapun yang terjadi itu semuanya diatur oleh Allah SWT, hanya melalui sesama manusia dan bukan sebaliknya. Ya, kita bisa hidup momennya karena dibantu oleh orang kaya, bukan seperti itu konsepnya. Sehingga dalam hal ini ada majelis tablik dan ketarjihan, majelis pembinaan kader, majelis melakukan strategi pemberdayaan transformatif. Bu Dokter, mohon maaf gangguan, terputus-putus lagi Bu Dokter. Wah, iya. Halo? Iya, sudah baik Bu. Iya, diulang lagi Bu. Iya, alhamdulillah. Jadi tantangan kita karena global ini mengacu pada kebutuhan fisik, jadi kita perlu mengembalikan lagi, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kita ini adalah makhluk, ya, bukan hanya makhluk sosial tapi makhluk yang beragama, sehingga dalam menghadapi tantangan apapun, kemiskinan itu harus diyakini bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu. Oke. Baik, Ibu Dokter, kita coba terima penelpon. Silakan yang mau menelpon bergabung bersama kami di
siang hari ini nanti akan dijawab pertanyaannya dari Ibu Dr. Mahmudah dan silakan 0811 400 9250. Kita ke berikutnya Ibu Prof, ini yang ingin ditahu juga kan tahun 2020 itu kan COVID-19 atau pandemi COVID telah juga ya mempengaruhi banyak hal. Nah, bagaimana dari Aisyah sendiri untuk upayanya mengentaskan kemiskinan? Ya, alhamdulillah. Sebagaimana kita ketahui, Aisyah melalui bersama Muhammadiyah tentu melalui kontribusi nyata yaitu dengan membuka berbagai fasilitas kesehatan, yaitu membantu masyarakat untuk melaksanakan atau melaksanakan bahwa kita harus betul-betul patuh dan taat pada penyampaian pemerintah bahwa COVID adalah sebuah hal yang perlu diyakini dan kita hindari, sehingga saat itu betul-betul Aisyah melalui Majelis Ekonomi, kemudian melalui Majelis Tabligh Ketarjihan itu secara bersama-sama melakukan kepedulian bukan hanya kepada sesama warga Aisyah, bukan saja sesama warga Islam, tapi sesama manusia yang membutuhkan pertolongan itu dibantu seperti itu dan konkret adanya seperti itu. Oke. Baik, Ibu Dokter kembali. Ini kalau bicara lagi tentang perubahan pola pikir di masyarakat itu pastinya sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sebenarnya bagaimana ini atau mengapa perubahan pola pikir masyarakat itu tuh sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan? Ya, terima kasih banyak. Ini saya lihat ada di Zoom. Nah, ini semua dari pimpinan wilayah Aisyah, ada yang dari Kota Makassar, ada yang dari Bantaeng. Jadi saya sapa dulu. Terima kasih nih ibu-ibu telah bergabung. Saya sebar tadi Zoom-nya. Ini betul-betul pelaku perubahan, ya pelaku perubahan pola pikir. Mengapa pola pikir itu perlu diubah dan sangat penting? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hidup dan berkehidupan, kalau kita melaksanakan suatu aktivitas dan pola pikir itu harus mengacu pada visi kita. Jadi visi dari organisasi Aisyah sebagai ortom khusus Muhammadiyah itu tegaknya ajaran Islam, sehingga tercipta masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan memberikan kontribusi nyata yaitu rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, ya tadi kita mengacu pada pendekatan teologi holistik. Jadi ini kita melakukan transformasi paradigma. Jadi amal menjadi sebuah pemberdayaan yang berkelanjutan. Jadi paradigma dari hal-hal yang kecil itu bermanfaat. Nah, itu bagian dari perubahan paradigma yang harus ditanamkan dan harus disadarkan kepada warga Aisyah khususnya dan masyarakat pada umumnya. Saya tambahkan lagi bahwa oh ya silakan. Saya terima telepon dulu Ibu Dokter. Silakan 0811 400 9250 sahabat budaya silakan bergabung. Ini ada Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan periode 2022-2027. Mungkin ada yang mau bertanya, ada anaknya mungkin sekolah atau apa yang mau ditanyakan tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan ya. Silakan di 0811 400 9250. Iya. Berhenti berdering Ibu Dokter. Silakan Bu Dokter, mungkin dilanjutkan lagi nih perbincangan kita. Ada yang mau ditambahkan tentang pertanyaan saya tadi? Ya. Jadi terkait dengan teologi Al-Ma'un, ya secara epistemologis ya ini menawarkan kerangka berpikir transformatif dan sudah kita laksanakan, bukan sekadar ditawarkan. Jadi pendekatan konvensional dalam mengentaskan kemiskinan yaitu jadi
ini bersumber dari produk ketidakadilan struktural, kemudian dari adanya marginalisasi sistem, kemudian adanya pembatasan akses. Dari ketiga hal ini, maka Aisyah berusaha untuk membebaskan tadi itu, Bu, bebas dari ketidakadilan struktural. Ya, dalam hal ini sebagai contoh. Tapi alhamdulillah untuk saat ini terkait dengan keterlibatan perempuan dalam berpolitik itu sudah luar biasa. Nah, sebelumnya itu kan tidak. Nah, itu kita memberikan pendidikan politik, penyadaran politik. Kemudian terjadi marginalisasi sistem. Ya, biasa kalau perempuan itu kan aksesnya terbatas dan dibatasi seperti itu. Sehingga Aisyah juga mengajari warga terlibat dalam musrembang. Ya, kemudian diajari juga untuk membuat perdes, peraturan desa. Nah, kita kerjasama juga dengan pemerintah, instansi terkait, kemudian dengan instansi swasta yang memiliki visi yang sama. Nah, termasuk umpamanya menurunkan tingginya stunting, kemudian pencegahan pernikahan anak, seperti itu. Dan memang kehadiran Aisyah ini adalah berkontribusi nyata terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Darul Ahdi Wasyahadah. Iya, alhamdulillah. Kita ke penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dentene. Dengan siapa, Ki? Ambos. Dari Pak Ambos. Pak Ambos mungkin ada pertanyaan tentang pengentasan kemiskinan. Ini peran lembaga Aisyah sendiri. Silakan Pak Ambos. Ini kalau masalah kemiskinan sama dengan maksudnya karena diri saya sendiri. Iya, kenapa Pak Ambos? Bagaimana kesang ini masalah ke depan, sedangkan ini saja ini. Aduh. Ini banjir dalam rumah ini, Dentene. Oh ya, banjir. Oke. Lalu? Apakah ada nanti ini bantuan dari pemerintah ini? Oh begitu. Oke, baiklah. Baik Pak Ambos. Terima kasih ya Pak Ambos ya untuk pertanyaannya. Baik. Saya kira itu dulu. Iya, Pak Ambos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini Ibu Dokter terkait dengan kemiskinan yang ada, salah satunya mungkin peran lembaga Aisyah sendiri berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Ya, terima kasih banyak. Sebagaimana saya sampaikan tadi, masyarakat sebenarnya potensi kita. Ibu Dokter mohon maaf, ya putus-putus. Kaya. Iya, Halo? silakan. Iya, silakan dilanjut Ibu. Ya, manusia ini diberi potensi kaya. Hanya saja manusia itu tidak mau menggunakannya. Seperti itu. Sebagai contoh, rasa malu menjual, umpamanya malu membuka UMKM, itu malu yang bukan pada tempatnya, seperti itu. Makanya Al-Ma'un ini tadi hal-hal yang kecil, dan dalam hal ini kita perlu lebih awal memberantas kemiskinan yang bersifat spiritual. Jadi krisis spiritual dan moral dulu yang harus diberikan pemahaman, karena miskin itu mendekati kekufuran. Nah, ini perlu disadarkan pada masyarakat. Ya, berarti kekayaan itu bukan hanya sebuah benda, tapi kenikmatan untuk menghirup udara itu sebuah kekayaan. Sehingga kita harus bersyukur. Kita diberi rumah sepeta, ya harus kita syukuri. Jadi kita harus selalu melihat ke bawah.
oh ternyata masih ada yang lebih membutuhkan dari saya. Iya. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi spiritual ini yang harus kita lakukan. Nah, seperti tadi Pak Ambos mengatakan banjir. Apa ada bantuan dari pemerintah? Nah, ini kan perlu bukan bantuan, tapi kita melihat banjir itu penyebabnya apa. Jangan sampai selokan itu tidak optimal atau tidak ada selokan. Nah, mari kita kerja bakti. Ya, dengan kerja bakti insya Allah air tidak akan masuk ke rumah dan selokannya diperbaiki, maka pemerintah melakukan perbaikan selokan, itu kan bagian dari bantuan pemerintah dalam hal untuk kemaslahatan bersama, bukan hanya perseorangan, seperti itu. Ya. Ibu Dokter, bagaimana pentingnya kolaborasi multisektoral dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan? Ya, pentingnya mengacu pada surat Al-Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kolaborasi itu, bekerja bersama-sama, bergotong royong itu memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebersamaan itu bagian dari sebuah ukhuwah Islamiyah yang akan memperkukuh jati diri bangsa dan negara, seperti itu. Dan kalau sendiri tentu seperti lidi kan kalau satu tidak bisa untuk membersihkan. Betul. Seperti itu. Untuk Ibu Dokter. Baik, Ibu Dokter, tanpa terasa kita sudah di penghujung waktu kita untuk berbincang di siang hari ini. Nah, Ibu Dokter, mungkin apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, berkaitan atau terkait dengan pentingnya kepedulian terhadap sesama dan upaya bersama dalam mengatasi kemiskinan itu? Silakan. Ya, terima kasih banyak kepada generasi muda, penerus bangsa. Mari kita jaga, kita rawat dan kita tingkatkan kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Darul Ahdi Wasyahadah, sehingga sila-sila dari Pancasila itu betul-betul kita laksanakan dan tercipta baldatun thayyibatun warobun ghafur, negara yang aman, makmur, sentosa. Karena negara kita ini negara yang kaya raya, gemah ripah, loh jinawi, seperti itu. Dan saya sampaikan kepada ibu-ibu pimpinan Aisyah, mulai dari pimpinan wilayah, daerah cabang ranting, amal usaha yang telah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dr. Mahmuda M. Hum, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan periode 2022-2027 sudah bersama kami di obrolan tematik RB tentang pengentasan kemiskinan. Bagaimana peran lembaga keagamaan dalam mengentaskan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sukses untuk lembaga Aisyah Ibu Aisyah di siang hari ini, lembaga Aisyah sendiri dan juga Ibu Mahmuda untuk memimpin lembaga Aisyah. Semoga kedepannya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.